Ini surat 20 ayat 25 sampai 28 bisa saya sikirkan kalau mau presentasi atau harus berargumen. Menurut Ustaz bagaimana? Ini yang kalau yang begini saya Bunda Uisi saya hindari ya karena dianggap itu ayat-ayat Al-Quran sebagai jampi-jampi, sebagai benteng pertahanan, sebagai apa. Nah, jadi kalau mau ini, kalau mau sebelum berargumen atau sebelum presentasi, coba naik kepada kesadaran tertinggi, naik ke sana. Jangan dibacakan Al-Quran itu dilempar ke luar, tapi dimaknai naik ke atas, ya, naik ke atas. Supaya ya kita dikendalikan oleh jangan dikendalikan oleh hawa nafsu ketika melakukan presentasi atau ini atau menjelaskan kan bukan menjadi jampi-jampi supaya lebih menang daripada yang lain. Ada ayat yang doanya Ibrahim yang bisa menjadikan api yang panas menjadi dingin, dijadikan untuk jampi-jampi kalau terjadi kebakaran. Itulah kita ini manusia luar biasa. Tidak bisa disalahkan kalau terjadi. Kalau seandainya Bunda Uisi ini tidak pernah ikut kajian saya, tidak kusalahkan. Pasti kubenarkan. Tapi karena sudah pernah ikut kajian, ya saya sarankan. Berhentilah dengan cara seperti ini, tidak begini ya. Kita mengusir setan itu dengan 3 ayat kul. Ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, itu mengusir setan. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya mengusir setan. Akhirnya yang ada di pikiran kita, ada di sekeliling kita ini makhluk-makhluk gaib, setan ini. Ya, akibat pikiran kita seperti itu, maka benar-benar itu muncul di sekeliling kita makhluk-makhluk gaib. Ada yang kesurupan, ada yang terganggu, ada terkena sihir. Karena apa? Karena digambar oleh pikiran kita. Ya. Iblis berusaha membenarkan itu apa yang kita pikirkan tadi, pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, tidak ada pemahaman seperti itu muncul karena keliru memahaminya, ya. Akhirnya ya jadilah itu yang seharusnya tidak perlu terjadi, akhirnya jadi. Karena apa? Karena Allah itu kalau ingin menguji kita itu berdasarkan kesanggupan. Kalau kita sanggup untuk mengobati orang-orang yang kesurupan, maka ya di sekitar kita itu banyak orang kesurupan. Karena kalau tidak ada orang kesurupan, orang tidak tahu bahwa kita ini pintar mengobati orang kesurupan. Jadi tidak akan ada kesombonganku kalau tidak ada orang yang kesurupan. Tapi kalau ada orang kesurupan, wah saya tambah hebat itu kan. Pokoknya iblis dia carikan jalan supaya saya itu dibilang hebat, ya. Satu-satunya orang yang menyembuhkan orang kesurupan di sini adalah Ami. Wah. Karena memang pemahaman kita sebelumnya ya sambung menyambung dari zamannya Sulaiman. Sambung menyambung, ya. Akhirnya banyak orang lari ke kekuatan-kekuatan kebatinan. Menggunakan kekuatan kebatinan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai berkiblat di Palestina. Kalau kita lagi berpidato sering grogi atau dak-dikduk itu ya jangan dijampi-jampi, dilatih secara mental, latihan berpidato. Memang itu jangankan kita yang orang biasa, kita ingat dulu masa-masanya Pak Habibie, orang besarnya Indonesia, Pak Habibie ketika akan menggantikan Soeharto. Saya sangat ingat sekali ketika disuruh berpidato pada saat itu, gemetar tangannya. Gemetar tangannya Pak Habibie, bisa dibuka lagi itu videonya, ya. Disuruh mengucapkan sumpah untuk menjadi presiden, menggantikan Soeharto. Gemetar. Apa kurang baca-bacanya ini Pak Habibie? Itu karena mental ya, bukan karena dia mau dibaca-bacai. Sebetulnya itu tanpa ada baca-baca tadi, kalau mengatakan saya bisa, saya sanggup, itu kita mau memperkuat mental kita.
Ya, biar tidak ada baca-bacanya kayak tadi. Tapi ada orang menggunakan yang untuk menggunakan ayat-ayat untuk baca-baca, akhirnya jadi. Begitu jadi, muncullah itu ilmu-ilmu begini. Kalau ini bacakan ini 100 kali, ini 500 kali. Bacakan ini 300 kali. Wah. Dari zamannya Sulaiman, dari zamannya persoalan setan-setan, persoalannya dua malaikat yang diturunkan di negeri Babylon yang mengajarkan sihir, ya. Di zamannya Sulaiman, mereka mengajarkan sihir di negeri Babylon, ya. Itu yang menjadikan semua orang berkiblat di Palestina. Berkiblat di Palestina artinya menghadapnya itu kepada yang batiniah, kepada yang jiwa. Ya, lihat dulu gambarmu, gambar jasadmu. Di dalam jasadmu itu ada jiwa. Saya bagi dua gambarnya. Saya tunjuk dulu perjalanannya Muhammad ketika mengalami Isra dan Mi'raj, ya. Keluar dari rumahnya, sini ada rumah seorang muslim. Rumah seorang muslim diperankan oleh Nabi Lut. Ya, di situ ada rumahnya seorang yang mau berserah diri. Keluar dari rumahnya, berangkat ke Baitullah menggunakan jasad. Berangkat ke Baitullah, ya, berjalan menggunakan kekuatan jasadnya. Oke, sampai di Baitullah dia dibelah dadanya, dibaringkan di jasadnya, dibaringkan di makam Adam. Makamnya jasad, ya, makamnya Adam, makamnya jasad. Oke, dibelah dadanya. Lalu dia berjalan ke Palestina, itu menggunakan kekuatan jiwa. Menggunakan kekuatan jiwanya. Ketika menggunakan kekuatan jiwanya, dia mampu melihat arwah-arwah orang yang meninggal sebelumnya. Dia juga mampu melihat jin ifrit yang mengejarnya dengan obor. Nah, itu satu alam dengan jin dalam perjalanannya. Oke. Nah, di sini disebut dengan Baitul Maqdis. Palestina, Baitul Maqdis. Oke. Di sini dia sholat. Di sini dia mendirikan sholat. Di sini dia sholat. Sholat itu kematian. Sholat itu kematian. Seluruh nabi-nabi ikut sholat bersama Muhammad. Nah, kenapa seluruh nabi-nabi? Karena nabi-nabi dari golongan Bani Israel, golongannya jiwa. Bani Israel golongan jiwa. Seluruh nabi sholat kecuali Nabi Isa. Nabi Isa tidak ikut di situ. Nabi Isa tidak ikut. Kenapa Nabi Isa tidak ikut? Karena diwakili oleh malaikat Jibril. Oke, paham. Lalu kemudian, ya, setelah sholat, Muhammad melanjutkan perjalanannya menggunakan kekuatan ruh. Menembus penjuru langit. Ya. Dia berjalan naik sampai ke wilayah Sidratil Muntaha. Sampai ke wilayah penglihatan, ke wilayah mata, Sidratil Muntaha. Di situ dia melihat Jibril dalam wajahnya yang asli. Nah, oke. Sampai di situ perjalanannya ruh, sampai berhenti pada Ruhul Kudus atau Jibril. Nah, Ruhul Kudus berhenti di situ. Berhenti di wilayah ini. Lalu kemudian, ya, diceritakan Muhammad mengajak Jibril untuk naik lagi ke atas. Jibril katakan, saya tidak sanggup lagi untuk naik ke atas. Seujung rambut saya bergerak naik,
Semarak keagungan ilahi akan membakar kedua sayapku. Kata kedua sayap itu adalah mata. Ya, kelopak mata tertutup, ya, terbakarnya kedua sayap. Kelopak mata tertutup, Muhammad naik sampai ke wilayah Ars. Hanya Muhammad sendiri yang naik ke atas. Menggunakan kekuatan apa ini? Tidak boleh disebut sesuatu. Ya, tidak boleh disebut sesuatu di atas baru bisa naik. Oke. Ya, jadi perhatikan tadi Baitullah, Ka'bah, Baitul Maqdis, wilayahnya jin, wilayahnya arwah-arwah orang yang telah meninggal, wilayahnya para dewa-dewa barangkali masuk ke situ. Saya tidak mengerti dewa. Karena rupa-rupanya dewa ini adalah orang-orang yang telah mati tapi kemudian mereka orang baik, akhirnya diangkat derajatnya menduduki, ya katanya, ya wallahualam, saya tidak paham tentang itu. Intinya di situ adalah wilayahnya jin, ya, wilayah alam jiwa, sealam dengan jin. Nah, ketika Sulaiman, di zamannya Sulaiman ada malaikat, wilayah malaikat diturunkan ke sini, ke negeri Babylon, mengajarkan sihir yang memisahkan antara almar'i wa zauji, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Nah, disitulah mulailah diajarkan tentang sihir. Mulailah orang berkiblat di sini. Dibuatlah di situ tembok ratapan. Di balik tembok itu ada sesuatu yang sangat kuat. Tembok ratapan. Ya. Mulailah orang berkiblat di sana, mengarah ke sana, ke Palestina. Apa itu kiblat di Palestina? Itu tadi semua penuh dengan baca-baca. Penuh dengan baca-baca, penuh dengan jampi-jampi, sedikit-sedikit ada apa-apa, arahnya ke sana, pikiran ke sana. Ya, pikirannya ke wilayah jiwa, ke wilayah jin, ke alam jin. Ada penyakit, lari ke sana pikirannya. Ada sesuatu gangguan di jasadnya, larinya lagi ke sana. Itu namanya berkiblat di Palestina. Diperintahkanlah kita untuk berkiblat di Baitullah. Pindahkan kiblatmu ke Baitullah. Di sini. Ada apa di sini? Di sini jasad. Ya. Di sini jasad. Di sini batinia. Di sini batin, kebatinan. Di sini lahiria. Ya. Di sana, di sini, di dada ini penuh dengan ilusi. Ilusi-ilusi. Di sini realita. Realita. Oke. Mari kita lihat perintah pindah kiblat. Surat kedua. Surat kedua ayat 142. Surah Al-Baqarah 142. Surat 142. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Orang-orang yang kurang akal. Orang-orang yang kurang akal. Mereka mengatakan, apa yang memalingkan dia? Apa yang memalingkan mereka? Sehingga memindahkan kiblatnya dari wilayah Palestina, dari wilayah kebatinan, dari wilayah ilusi kepada wilayah Baitullah, wilayah jasad, wilayah kolbu,
wilayah realistis, realita. Apa yang memindahkan itu? Oke, ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk Allah. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya, yang bisa memindahkan kiblatnya dari wilayah kebatinan kepada wilayah lahiriah itu hanya orang-orang yang diberi petunjuk. Tapi dahulu pernah ini dijadikan kiblat, ya. Supaya apa? Supaya jelas siapa orang-orang yang mengikuti Rasul. Di mana Rasul? Di wilayah atas ini wilayah Rasul. Ya. Sini wilayah Rasul. Di sini kamu berada, umat pertengahan. Ya. Supaya kamu menjadi saksi bagi manusia. Sini manusia, wilayahnya jasad, wilayah seluruh manusia, wilayah seluruh jasad. Ya. Dan supaya Rasul, wajahmu, menjadi saksi atas kamu. Ya, kamu di sini dulu. Ini dijadikan kiblat supaya kamu bisa mengikuti Rasul. Nah, setelah Rasul itu datang, Muhammad itu datang, disuruh kembali berkiblat di sini. Ketika Muhammad datang. Oke. Tunggu dulu tadi, siapa Rasul yang mau diikuti? Yang mau diikuti Isa, ya. Isa, ruh sebagai Rasul. Oke ya. Bisa. Nah, begitu Muhammad datang, diperintahkan kembali, ya. Muhammad memindahkan kiblat dari sini, dari Palestina, dari wilayah ilusi, wilayah kebatinan, pindah kiblat kepada wilayah nyata. Ya. Olehnya itu, ketika orang-orang sudah berpindah ke sini, merekalah orang-orang yang mempergunakan akal. Dengan apa dia mempergunakan akal? Dengan kolbu, wahum kulubun yakiluna biha. Dengan kolbu kamu bisa berakal. Dengan apa dia menggunakan penglihatannya? Dengan mata. Dengan apa dia menggunakan pendengarannya? Dengan telinga. Jangan mata batin, telinga batin. Itu bukan urusan kita kalau di sana, ya. Di sana itu di kebatinan itu urusannya Allah. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perpindahan kita dari wilayah jasad kepada wilayah kebatinan itu urusannya Allah. Jangan kita sibuk ngotot ke sana, masuk ke wilayah kebatinan. Kembalilah kepada wilayah jasadmu. Kalau ada penyakit, carikan obat. Ada obat herbal, ada obat apa lagi nih? Obat kimia, ya. Ada keilmuannya, sudah ada ilmunya, sudah ada dijelaskan di situ efek samping. Ya. Kalau tidak ada di pikiran kita adanya penyakit non medis, maka tidak akan ada penyakit non medis. Semua penyakit itu medis. Wow, ternyata ada dokter mengatakan ini bukan penyakit non medis, ini bukan penyakit medis, ini non medis. Ya, memang karena ada di sekitar situ yang pintar, yang pandai, yang non medis itu. Jadi memang sulit. Kenapa? Karena dari dulu itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu, pikiran-pikiran tentang Baitul Maqdis itu, tentang kebatinan itu. Kita selalu diajari selama ini dengan bacaan-bacaan ini. Bahkan dijadikan ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan-bacaan ke sana. Mau media apa? Dari dulu, padahal itu Tuhan katakan itu, dulu itu dibuatkan itu kiblat Palestina itu supaya kamu mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul, siapa yang ikuti Rasul, siapa yang tidak. Ya.
Jadi memang ada dampak negatifnya ketika dibuatkan ini sebagai kiblat di zamannya Sulaiman itu. Ya, makanya di zamannya Muhammad ketika kita belajar tentang diri kita ini, ya, tentang diri kita, itu akan berujung kembali pada jasad, bukan berujung pada kebatinan. Ya. Memang kita berada di jasad, ketika berada di jasad ini pikiran kita itu sulit dikontrol. Kebahagiaan dan kesengsaraan tergantung pikiranmu. Benar. Ketika saya berada di jasad, pikiranku sulit dikontrol. Benar. Akhirnya orang mencari kebahagiaan, ingin menenangkan pikiran, mulailah dia bermeditasi. Mulailah dia mencari tempat-tempat yang sunyi, yang sepi, yang di gunung-gunung, di gua-gua, sampai dia mengakhirkan kehidupannya di sana. Ya. Sampai masa pakainya habis, dia tenang-tenang di sana, dia mendapatkan ketenangan di gunung-gunung. Ada perguruannya di gunung. Tenang-tenang di sana. Datang Muhammad, tidak begitu agama tidak begitu. Agama itu kau turun dari gunung, kau harus bersawah, kau harus jadi nelayan, kau harus jadi supir, kau harus jadi bupati, kau harus jadi presiden. Jangan tinggal di gunung. Pindahlah kiblatmu. Tapi rupa-rupanya saat ini kawan-kawan ada lagi yang mengarahkan kelihatannya ini. Kalau saya lihat ajaran-ajaran yang muncul di muka bumi sekarang ini, ada lagi yang mengarahkan orang untuk berkiblat lagi di Palestina. Berkiblat lagi di wilayah kebatinan. Ingin mencari ketenangan jiwa. Sehingga mulailah hijrah dari kota pergi ke gunung untuk bertafakur, berdiam diri, bersikir. Sampai akhir hayatnya dia temukan, wah jiwanya sangat tenang, wah dia sangat damai dengan alam semesta. Semoga alam semesta berdamai, semoga alam semesta bahagia. Itu terus dia ucapkan dengan kata-katanya. Kembalilah kamu kepada wilayah jasadmu, biarkan itu pikiranmu ada positifnya, ada negatifnya. Supaya apa? Supaya kamu bekerja, supaya kamu aktif. Ya. Kalau di pikiranmu itu tenang-tenang saja, jangan sampai kau hanya duduk-duduk tenang saja di situ. Tidak mau memberi manfaat. Ya. Beri manfaat. Turunlah kamu dari gunung itu. Jangan yang di sini dibawa naik ke gunung, jangan, ya. Jangan bawa naik ke gunung. Yang di gunung kasih turun supaya mereka bisa memberikan manfaat dengan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika dia berada pada jasad ini, pikirannya memang tidak akan mendapatkan ketenangan pada dirinya, memang benar. Tetapi ingat, Allah itu Maha Pengampun, kawan-kawan. Jangan sampai jasadmu ini, ya sampai habis masa pakainya, kamu ingin mencari ketenangan, sehingga jasadmu tidak berguna. Ya, jasadmu tidak berguna, sibuk duduk dalam kamar. Kalau kita tidak punya gunung, mungkin ya di dalam kamar saja bersikir, wah damai ini jiwa ini, damai hatiku, tentram hatiku dengan ya menyebut nama Allah di dalam kamar. Tidak memberi manfaat ke orang lain. Kalaupun memberi manfaat ke orang lain, yang paling-paling ceramah. Tidak memberi manfaat ke orang lain. Kalaupun memberi manfaat ke orang lain, yang paling-paling ceramah, paling-paling, ya. Masya Allah ini. Ini siapa kira-kira yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti? Yang menengadahkan tangan ini atau yang memberikan sesuap nasi di tangannya? Itulah ini pentingnya pindah kiblat. Marilah kita hargai jasad kita ini dengan segala kekurangannya, ya, dengan segala kekurangannya. Ya, tunaikan zakat. Itu yang terpenting. Harus sedekah. Nanti kembali ke akhirat. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah. Itu yang terpenting, itu tunaikan zakat. Menjadi khalifah Allah. Bukan mencari ketentraman, kedamaian di gunung-gunung sana atau dalam kamar. Bukan. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang begini? Ya benar sajalah, benar mereka mencari damai. Benarlah itu mereka. Yang kalian ini yang saya kasih tahu, ya bukan mereka. Bukan mereka yang saya kasih tahu, kalian ini yang ada di komal saya ini.
Ada. Oke. Jadi lihat sekarang kesanggupan. Jadi disebutkan di situ berkiblat di Baitullah, artinya lihat kemampuan ini, lihat kemampuan berpikirmu, lihat kualitas berpikirmu, kemampuanmu apa yang bisa digunakan untuk bermanfaat kepada orang lain. Ya, kemampuan berpikirku ini terbatas sekali. Saya hanya bisa jadi tukang sapu atau tukang bersih-bersih. Ya, itu benar. Tukang bersih-bersih itu pekerjaannya Allah. Khalifah Allah itu. Ya, daripada jadi ustaz baru menengadahkan tangan, lebih bagus jadi tukang bersih-bersih baru bersedekah. Gitu. Tanam pohon, benar, ya. Tanam pohon. Ya. Kalau masih ada bibit di tanganmu sekarang, ya, meskipun ini kita tahu hari kiamat ini besok, masih ada bibit di tanganmu, tanam. Tanamlah itu. Jangan biarkan itu bibit itu membusuk di tanganmu. Itulah ajarannya Rasulullah, kawan-kawan, dari awal. Sebetulnya kalau Allah menghendaki ajaran ini satu umat saja, kita ini manusia satu umat saja, Allah bisa menurunkan satu nabi saja. Sudah cukup satu nabi, cukup Muhammad saja. Ya. Cukup itu agama itu namanya Islam saja, jangan pakai nama yang lain, ya. Islam saja. Bahasa Arab saja. Tetapi kenapa mesti ada turun nabi-nabi kayak begini berurutan, ya? Kenapa mesti terbagi-bagi ini nabi? Ya, ternyata dia mengurai penciptaan diri kita. Diri kita ketika terlahir ke dunia, kawan-kawan, tidak boleh langsung punya gigi. Tidak boleh begitu lahir langsung pintar. Tidak boleh. Ya, kalau langsung punya gigi, habislah itu, tidak bisa menyusu, habis itu susunya mamanya dia gigi. Harus bertahap, berkembang. Begitulah sampai datang itu akil balik. Disitulah itu cerita kedatangannya Muhammad. Nilai manusia itu ada di situ. Ketika kita akil balik, ketika kita mulai sadar, disitulah nilainya Muhammad. Yang tadi itu fasilitas pendukungnya Muhammad. Oke? Fasilitas pendukungnya Muhammad untuk menyatakan sifat-sifat terpujinya Tuhan di muka bumi ini. Mau atau tidak mau, ketika seorang manusia terlahir, pasti jatuhnya ke lembah dosa, jatuh kepada jasad kekuatan hawa nafsu, dipastikan dia akan melakukan keburukan. Dipastikan. Pasti akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Tetapi niat Allah, kehendak Allah ketika menciptakan manusia untuk menjadikan khalifah penggantinya di muka bumi, ya, maka inilah yang terjadi. Banyak sekali ciptaannya Allah melalui tangan-tangannya manusia. Kata tanda kutip, ya, bukan itu Tuhan punya pembantu, tidak. Memang dia yang mencipta kok. Memang dia yang memperbaiki, memang dia yang mengatur. Oke, itu ya, pindah kiblat ya kawan-kawan. Tidak bisa dihindari kawan-kawan. Memang dari dulu itu persoalan baca-baca itu dari zamannya Sulaiman, dari zamannya orang bermain jin, ya, menggunakan kesaktian-kesaktian dari dulu itu, ya. Tidak bisa dihindari karena untuk menjelaskan tentang ruh dan jiwa manusia itu harus ada yang seperti itu. Harus ada Nabi Daud dan Sulaiman. Ya. Harus ada kerajaannya jin. Kalau hijrah itu pergerakan kita untuk sampai ke tempat awal, ya. Ke tempat awal. Dari kezaliman dan kebodohan, dari wilayah jasad, masuk ke wilayah jiwa, masuk ke wilayah ruh, masuk ke wilayah sir, itu bisa bermakna hijrah, bisa juga bermakna mi'raj, terjadi perpindahan, bisa juga bermakna taubat, pindah. Tetapi yang kawan-kawan yang diingatkan kepada kita ini bahwa
Ketika kita memasuki wilayah jiwa atau yang sealam dengan jin, lalu kemudian kita tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan penuntun, tidak menggunakan metode yang diturunkan oleh Allah, kita akan terjebak di sana, otomatis ya, otomatis kita akan terjebak di situ. Wah, hebat di tempat itu, ya, di tempatnya alam jin itu hebat. Tanpa bekerja bisa dapat uang, itu uang bisa diundang, ya. Banyak fakta. Memang orang awam melihatnya hebat sekali, luar biasa. Tapi kalau malaikat itu melihatnya bukan di sana yang hebat, ya. Yang hebat itu di Adam, di jasad, sampai dia bersujud ke Adam. Karena Adam menyebutkan asma Allah, ya. Adam itu menyebutkan asma Allah bukan dengan ucapan, ya, melainkan dengan perbuatannya. Ketika Adam berbuat menyatakan asma Allah, malaikat langsung tembus kepada apa yang ada di dalam diri Adam, ya, penggeraknya Adam. Maka dia bersujud ke Adam, bukan bungkusnya, bukan Adamnya disujuki, ya, yang pelaku kebaikan ini. Nah, ini kalau bukan dia tidak bisa bergerak sama sekali ini Adam. Berbeda dengan pandangannya iblis bagian luar, ya. Iblis itu melihat bungkus. Oh, ini Adam ini tercipta dari tanah, itu bungkus itu kalau yang dari tanah. Tapi itu juga sunatullah, ya. Karena iblis dicipta dari bungkus, maka yang mampu dia lihat hanya bungkus juga. Ya, kalau sudah terlanjur masuk ke situ, memang pada awalnya kita di situ memang berada di situ, ya. Ditiadakanlah itu, ya, tiadakan. Tapi memang sangat beratnya itu karena di sekeliling kita menuntut kita untuk melakukannya kembali. Misalnya tiba-tiba ada orang kesurupan, tiba-tiba ada penyakit non medis yang kemarin kita ada baca-bacaan yang kita pakai, tiba-tiba muncul lagi ini. Satu hal yang saya syukuri ketika saya mengobati, terakhir saya mengobati orang yang kesurupan, itu tidak mau sembuh, ya. Tidak mau sembuh, padahal dulu ya tidak usah saya sentuh, saya lihat saja langsung. Ini yang terakhir, ini yang bilang saya tidak bisa lagi mengobati yang seperti ini. Ya. Itu juga mengherankan juga karena ketika saya pintar mengobati yang dengan metode-metode begitu, banyak sekali orang di sekeliling saya, keluarga saya yang sakitnya aneh-aneh. Ada apa ini? Ternyata memang iblis berusaha menyibukkan kita, membuat kita sibuk dengan urusan-urusan batinia sampai lupa amanah jasad kita ini terikat waktu. Masa pakainya akan habis, dia tidak tergantikan. Ya, ketika kita melakukan kebatinan itu bukan menyelesaikan masalah, itu tidak. Jasad kita masih terikat amanah. Kitab kita masih rusak. Memperbaiki kitab itu dengan mengaplikasikan atau memanfaatkan atau menggunakan kemampuan-kemampuan pada jasad kita untuk menjadikan nyata itu asma-asma Allah. Itu tugas kita.